Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai presentasi, saya mau buka dulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, eh, Pak Hadi. Kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Alvaro Nasution dengan NIM akhiran 02. Yuk, dilanjut teman-teman. Saya Zarif Zaki Wijanarko dengan NIM akhir 0012. Saya Lutfi Bintang Zulkarnain dengan NIM akhir 0122. Saya Siti Nurhayati dengan NIM akhir 143. Baik. Eh, Sebelumnya izin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dan PowerPoint yang telah kami buat. Bentar. Oke, jadi judul pada proyek kami ini adalah simulasi sensor suhu dengan kontrol lidi otomatis menggunakan ESP32 pada Walkwie yang akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nurhayati. Silakan. Oke, baik. Adapun tujuan dari dilakukannya simulasi ini, yang pertama itu kita di sini melakukan simulasi untuk mengetahui suhu pada satu ruangan atau pada satu tempat ataupun bisa juga suhu pada saat kita sedang berada di lingkungan sekitar dengan mensimulasikan pada sensor DHT22 dan parameternya LED. Terus yang kedua, di sini LED nantinya akan secara otomatis bisa menilai suhu yang terbaca oleh sensor suhu. Lalu yang ketiga, di sini kita akan menampilkan hasil visual dari simulasi di LED, di mana kalau misalnya LED nanti akan menyala sesuai dengan suhu yang terbaca oleh sensor. Selanjutnya yaitu latar belakang dari pengambilan proyek simulasi yang kami ambil. Di sini kita mengambil simulasi ini dikarenakan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kan suhu itu sangat penting untuk kenyamanan dan keamanan kita semua. Dimana sebenarnya untuk pemantauan suhu sendiri itu sangat tidak praktis kalau kita dilakukan secara manual. Nah, dan juga selain tidak praktis kalau kita memprediksi suhu uh, secara manual itu kita sangat memerlukan waktu. Jadi kalau secara manual nanti kita sangat memakan waktu dan tidak efisien. Jadi dengan adanya ini kita bisa memprediksi atau mengukur suhu secara lebih otomatis ya nanti bakal lebih efisien juga. Jadi kita membuat simulasi ini pada platform Walkly agar lebih praktis dan efisien. Lalu selanjutnya, ada pun proses dari simulasi ini yaitu yang pertama, intinya eh, dari SEP itu, dari yang DHT22 itu nanti ESP32 ini bakal membaca suhu dari sensornya. Nah, nanti prosesnya itu suhu bakal diterima dan akan sesuai dengan kondisinya, bisa rendah, normal, ataupun panas. Lalu yang kedua, untuk ESP32-nya itu nanti bakal ngatur tampilan dari si LED-nya. Nanti LED-nya bakal menyala sesuai dengan resistor yang dipasangkan yaitu 1 kilo ohm. Nah, nanti LED-nya itu di sini kita menggunakan 3 LED yaitu biru, hijau, dan merah di mana LED biru itu akan menandakan suhunya LED hijau nanti akan menandakan suhunya itu normal atau sedang. Jika LED-nya merah, berarti suhu itu akan menandakan bahwa suhu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk kode Selanjutnya, program atau
Tadi nyampe mana? Jelasan ini Ya, komponen. selanjutnya langsung Komponen, oke. Jadi di sini ada komponen yang digunakannya ya. Yang pertama ada ESP32. Dia tuh sebagai otak sistem yang membaca data suhu dari sensor DHT22-nya untuk mengatur LED secara otomatis. Kemudian ada sensor DHT22. Sini digunakan untuk mengatur suhunya supaya dapat mengirim data suhu ke ESP32-nya. Yang ketiga, ada LED yang berwarna biru, hijau, dan merah. Itu menunjukkan kondisi suhu yang tadi dikirimkan oleh DHT22. Misalnya dia warna biru tuh jadi suhunya dingin. Kemudian ada hijau yang suhunya tuh normal. Kemudian ada merah yang suhunya tuh tinggi atau panas banget. Kemudian ada resistor 1 kilo ohm. Di sini berguna untuk membatasi arus yang mengalir pada LED agar tidak mudah rusak. Kemudian ada half breadboard. Di sini tempat untuk merangkai semua komponennya tanpa menggunakan solder atau buat meletakkan komponen seperti DHT22, LED, dan juga resistor, serta ESP-nya juga. Kemudian selanjutnya ada codingannya. Di sini yang dilakukan pertama adalah menginput library-nya, menginstal library DHT22 sensor dengan library ada fluid sensor H. Kemudian menginput pin yang digunakan pada rangkaiannya, yaitu pada DHT22 di pin 18. Untuk tipenya dia DHT22, kemudian di sini diatur juga input pinnya pada LED-nya. Untuk LED yang biru tuh di 17, yang hijau di 16, dan yang merah di input keempat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abin. Oke, untuk selanjutnya pada listing kode baris ke-15 itu ada void setup. Ini yang mana adalah awal dari blok fungsi setup dan juga semua kode ini dalam kurung kelawar. Selanjutnya ada serial begin. Ini adalah mempersiapkan komunikasi serial antara mikrokontroler SP32 dengan serial monitor. Lalu baris ke-17 ada serial print. Ini adalah mencetak tulisan alat ukur SP32 ke DHT terus ke LED. Lalu ada DHT begin. Ini menganalisis atau memulai sensor dari si DHT. Lalu pada baris ke-20 pin mode ini adalah untuk mengatur pin digital yang terhubung dengan variabel LED biru sebagai pin keluaran atau output. Lalu pada baris ke-21 pin mode LED hijau sama seperti sebelumnya. Ini untuk output LED dari LED hijau. Lalu pada baris ke-22 pin mode LED merah sama seperti sebelumnya. Ini mengeluarkan output ke LED merah sebagai output. Terus pada baris ke-23 ini adalah akhir dari blok fungsi setup-nya. Lalu dilanjut ke baris ke-25 void loop lagi. Ini diawali lagi untuk blok fungsi loop-nya. Lalu ada baris ke-27 delay 2000. Ini untuk memberi jeda atau menunda eksekusi program selama 200 milidetik atau sekitar 2 detik. Lalu ada baris ke-29 float suhu. Ini adalah untuk memerintahkan sensor DHT untuk membaca suhu saat ini dalam satuan Celcius. Lalu pada baris ke-31 ini adalah untuk sebuah pengecekan kondisi. Ini yang mana jika sensor yang gagal membaca data,
keluarannya akan none atau not a number. Lalu pada baris ke 32 serial print, ini kondisi jika pada baris ke 31 enggak terpenuhi atau pembacaannya gagal. Lalu pada baris ke 33 return, ini jika terjadi kegagalan, perintah return akan menghentikan eksekusi fungsi loopnya yang di awal. Lalu pada baris ke 34 ini untuk penutup blok if pada baris ke 31. Lalu dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya, kode program akan dilanjutkan pada line dari 36. Nah, di sini di line 36 di mana ada serial print suhu, di situ adalah berfungsi untuk menampilkan teks suhu pada serial monitornya. Nah, di line ke-37 serial print suhu di mana suhu itu dengan huruf kecil semua, yaitu artinya variabelnya nanti di line ke-37 ini berfungsi sebagai hasil dari proses pembacaan sensornya. Lalu di line 38 serial print itu di situ dia menambahkan satuan dari derajatnya yaitu Celsius. Selanjutnya pada line ke-40 di mana ada logika kontrol LED di mana di sini dia menjelaskan bahwa selanjutnya yang terjadi adalah proses dari hasil LED di mana LED di sini akan menyala secara ini di line ke-41 di mana jika suhu kurang dari 21 maka selanjutnya yaitu LED yang berwarna biru akan menyala dan untuk LED yang berwarna hijau serta merah itu akan mati atau tidak menyala. Yang artinya jika suhu kurang dari 21 LED biru menyala berarti keadaan suhu adalah rendah. Lalu pada line ke-46 ini jika suhu kurang dari 21 maksudnya jika suhu lebih dari 21 dan suhunya tetapi kurang dari 26 derajat nanti yang akan menyala pada simulasi yaitu LED yang berwarna hijau. Dan untuk LED berwarna biru dan merah itu akan mati. Ini artinya suhu berada dalam keadaan normal atau sedang. Ya, jika suhu berada di atas 26 derajat, maka LED yang akan menyala yaitu LED yang berwarna merah. Dan untuk LED hijau, dia akan mati. Yang artinya jika LED merah yang menyala, berarti suhu sedang dalam keadaan tinggi atau Oke, melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan kita sampai pada akhir slide PowerPoint yang dimana adanya sebuah conclusion atau kesimpulan. Jadi pada proyek simulasi sensor suhu dengan kontrol LED otomatis menggunakan ESP32 dengan platform Woku ini, sistem berhasil membaca suhu dari sensornya DHT22 dan mengontrol 3 LED secara otomatis sesuai perubahan suhunya. Dan proses wiring virtual di Woku ini berjalan dengan baik, yang artinya dia menunjukkan hubungan antara komponen berfungsi sesuai rancangan. Hasil simulasi juga membuktikan bahwa ESP32 ini mampu mengolah data suhu dan menampilkan kondisi suhu secara visual melalui LED, sehingga penggunaan dapat memahami prinsip kerja sistem pemantauan suhu otomatis tanpa memerlukan perangkat fisik. Jadi kesimpulan dari proyek ini dan mencakup dari seluruh slide PowerPoint, proyek kami dinyatakan berhasil. Dan tujuan dari proyek ini tuh cukup sederhana sebenarnya, yaitu kita ingin mengetahui suhu pada suatu ruangan atau tempat menggunakan ESP32 dengan sensor tadi DHT22. Lalu yang akan representasikan menggunakan 3 LED merah, hijau, dan biru sesuai perubahan suhunya yang nantinya akan ditampilkan di serial monitor.
Mungkin selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai simulasi. Sebentar. Ini adalah hasil proyek kami, yang dimana pertama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama, kita punya sensor DHT22 ya, ini sebagai alat ukur, ini sebagai inti dari proyek ini, yang akan mengukur suhunya nanti ya. Lalu ada ESP32. ESP32 ini sebagai otak, tadi dijelaskan oleh teman saya. Maksudnya apa sebagai otak? Maksudnya adalah karena dia sebagai microcontroller, dia yang akan menentukan tindakan selanjutnya pada ketiga LED ini. Lalu ada resistor, 3 resistor yang bernilai 1 kilo ohm. Fungsinya apa? Fungsinya tadi untuk membatasi arus supaya nggak kegedean nih masuk ke ISP-nya, supaya tidak rusak. Lalu ada 3 LED dengan warna yang berbeda-beda akan merepresentasikan suhu yang akan dibaca. Secara wiring, saya akan jelaskan secara singkat saja. Dari sensor DHT22 di sini ada VCC atau tegangannya berupa 3 volt ya, masuk 3 volt tegangan kerjanya ke ESP32. Lalu ada kaki SDA yang masuk ke wiring ESP18. Lalu ada ground yang akan masuk ke ground dari ESP. Lalu di sini ada 3 LED dengan 3 resistor yang tadi saya bilang. Kaki kanannya dia akan masuk ke 17. Ini sesuai dengan listing code yang sudah kami buat. LED biru akan di-wiringkan ke ESP17, lalu LED hijau akan di-wiringkan ke ESP16, lalu LED merah akan di-wiringkan ke ESP4. Dan di sini ada half board. Mungkin selanjutnya akan jelaskan lagi simulasi oleh teman saya, Zorif, silakan. Ya, izin melanjutkan. Jadi di sini ketika dijalankan ya, coba dijalankan. Coba Rel. sorry. Oke. Nah, kita akan mengatur suhunya dulu di DHT22. Nah, tertampil suhunya 27. Jadi sensor DHT ini untuk mendeteksi suhu. Kemudian data suhunya dikirimkan ke ESP32-nya melalui pin yang ada pada pin 18 tadi. Kemudian ESP32 nih membaca suhunya menggunakan fungsi yang ada di codingannya, DHT read temperature. Itu buat membaca data suhunya. Jadi setiap 2 detik sekali, hasil pembacaan suhu ditampilkan di serial monitor yang ada di bawah yang tulisan suhu 27,18 berulang kali. Kemudian apabila pembacaan gagal, fungsi isnan yang ada di codingan juga isnan, coba Ariel agak bawahan. Iya. Nah, itu ada isnan suhu. Dia akan mendeteksi bahwa nilai suhu tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan. Jadi gagal membaca data dari sensor. Setelah datanya dibaca, ESP32 akan membandingkan nilainya dengan batas suhu yang telah ditentukan. Akan tadi udah ada ditentukan codingannya, yaitu jika suhunya berada di antara 21 kurang dari 21, dia akan berwarna biru. Kemudian jika suhunya berada di antara 21 hingga 26 derajat Celcius, suhunya akan berwarna hijau. LED-nya akan berwarna hijau menyala. Kemudian jika suhu melebihi dari 26 derajat Celcius, LED merah akan menyala. Nah, kita coba suhunya di bawah 21. Coba ya di setting. Coba di bawah 21. Ya, segini coba. Ya, misal 20. Nah, Biru. lihat yang tertampil suhunya 20 derajat, LED birunya menyala. Membuktikan bahwa walkthrough-nya berhasil. Kemudian jika suhunya di atas 21 sampai dengan 26 maksimal lah, coba ya 24 coba. Coba ya 24. 24,7. Ya, boleh. Nah, lihat yang tertampil LED hijau menyala. Ketika suhunya berada di atas 26 derajat, coba disetting lagi. Ya. Nah,
dapat dilihat warna merah menyala LED-nya. Jadi kesimpulannya tuh alat ini mampu memberikan informasi terkait kondisi lingkungan, suhunya terutama melalui indikator LED secara disetting dengan DHT dua-duanya. Oke, Mungkin tambahan sedikit dari saya. Jadi secara conclusion atau kesimpulan, padi, jadi proyek yang kami buat dari kelompok 2 ini bisa dibilang berhasil dengan listing code yang sudah kami buat dan komponen-komponen yang sudah kami rangkai. Alat ini juga akan berfungsi sekali jika bisa diterapkan ke dunia nyata tanpa memerlukan biaya yang ekspensif atau pricey atau mahal lah. Jadi gitu. Mungkin teman-teman Abin, Siti, Zorif ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? mungkin ada tambah sih. Apa tuh? Boleh. Ini komponen DHT22 nih sensornya tuh sebenarnya bukan buat suhu doang ya. Ada kelembapan juga. Ya, Cuman yang dipakai dari percobaan kita kan suhu doang. Jadi kelembapan tuh tidak akan ada ini, tidak bisa digunakan karena yang dipakai suhu doang untuk menjalankan suhunya doang. Oke. oke, baik. Mungkin dari Yaya, Abin ada yang mau ditambahkan? Dari saya sendiri nggak ada. Ingin nambahin, Gimana? Siti kalau ada? dari saya sendiri, Oke. selain ada selain nantinya kita bisa kayak nggak perlu bikin alat atau buat pengukuran yang mengeluarkan biaya banyak. Tentunya kalau misalkan kita bisa simulasiin secara virtual lewat Walkly ini, kita juga bisa lebih praktis dan bisa lebih efisien. Jadi nggak perlu waktu lama untuk memprediksi atau kayak mengukur suhu secara manual nantinya. Oke, mungkin itu aja. Cukup. Oh iya, izin menambahkan ya teman-teman. Mungkin untuk konfirmasi ke Padi, kita membuat listing code ini dari line 1 sedemikian rupa hingga line 56, dan komponen-komponen dan rangkaian yang tertera di Woku ini kita mengerjakannya secara bersamaan, Pak. Jadi kami bekerja sama-sama semua, nggak ada yang nggak kerja, semuanya berpartisipasi lah, termasuk juga ke PPT. Kita juga dimoderatorin oleh Siti. Kalau PPT materinya kita bareng-bareng, Pak. Mungkin itu aja sih dari saya. Teman-teman masih ada yang mau ditambahin? Paling ini sih yang ditambahin. Apa Yang di tuh? ESP32 ya, itu kalian kalau mau rangkai pinnya bebas dan ngikutin di sini juga. Sebenarnya pinnya bisa dipakai apa yang mana aja, bukan pin 17, pin 16, pin 4. Ya, Ah, itu doang sih. ya kalau tadi Jore bilang kalau mau ngatur pinnya bebas ya. Tergantung lah ini mau listing code kayak gimana, kalian sesuaiin sama ISP-nya. Tuh. Baik, mungkin cukup ya teman-teman buat presentasinya. Saya tutup dulu ini. Mungkin sekian dari kami, Pak Adi. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.